adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kita ketemu lagi dalam ibadah IHMPA tanggal 1 November 2020. Adik-adik, semua sudah mandi belum? Semua harus sudah mandi, sudah gagah-gagah, cantik-cantik, dan jangan lupa pakaiannya harus rapi. Ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri, ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus semangat ya memuji nama Tuhan. Nah, kita mau menyanyi lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biar seturut dan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang akan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar yang akan cerita di TK kecil itu ada Kakak Desi, dan untuk anak kecil dan tanggung itu ada Kakak Jen. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 300, bait yang ketiga sampai dan keempat, Tolong Aku Tuhan. Jangan
adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Desi. Nah, hari ini Kakak Desi akan mengajar untuk adik-adik di kelas TK. Nah, jadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu ya. Nah, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh ada untuk beribadah kepadamu melalui IHMPA GPB Pamase. Tuhan Yesus berkatilah kami agar kami dapat mengerti setiap cerita yang akan disampaikan kepada kami melalui kakak lain kami. Tuhan Yesus beri kami hikmat untuk kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini pembacaan Alkitabnya kita terambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ya, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jadi nanti ceritanya akan Kakak Desi sampaikan melalui cerita gambar ya. Jadi adik-adik perhatikan ceritanya. Kemudian nanti Kakak Desi akan kembali lagi setelah ceritanya telah selesai, oke? Nah, suatu hari ada seorang nabi bernama Nabi Hagai. Nah, Nabi Hagai ini dia berada di sebuah kota. Kota ini bernama Yerusalem. Nabi Hagai berkata, "Oh, kota Yerusalem, kota yang menjulang di atas bukit. Mengapa bait Allah ini tak kunjung selesai?" Kemudian Nabi Hagai berjumpa dengan dua orang dari Yehuda. Orang Yehuda ini berkata, "Wah, ada Nabi Hagai. Ayo kita putar balik, nanti kita kena ocehannya." Kemudian yang satunya pun berkata, "Iya, baik, ayo kita putar balik." Ketika mereka hendak putar balik, Nabi Hagai pun menegur mereka, "Hei kalian, kenapa kalian ingin berbalik dariku dan membelakangiku?" Mereka pun menjawab, "Tidak Bapa, kami hanya ingin pergi ke seberang sana. Kami tidak bermaksud untuk membelakangi Bapa." "Oh baiklah, kalau seperti itu, semoga saja kalian berkata jujur. Aku ingin bertanya, mengapa bait Allah ini tidak kunjung selesai? Dulu begitu semangatnya kalian membangun bait Allah ini. Mengapa sekarang tidak nampak satupun orang yang bekerja di sini?" Salah seorang pun berkata, "Begini Bapak Nabi, kami ini sangat kesulitan. Rumah kami saja belum sempat kami bangun hingga selesai. Bagaimana mungkin kami akan membangun bait Allah ini? Uang menipis, makanan saja pun kami kesusahan. Perekonomian kami sangat sulit. Jadi, kalian mengeluh karena kalian kesusahan saat membangun bait suci ini. Kalian berpikir terbalik sih. Jadi kalian mengeluh. Iya, kami susah payah dan sudah lelah bertahun-tahun seperti ini. Bertahun-tahun kami menjalani kehidupan tidak baik." Iya, itu tadi yang aku sampaikan. Kalian berpikir yang terbalik. Maksudnya terbalik apa? Kenapa terbalik, Bapak? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya langit ini? Siapa yang menghadirkan tumbuhan dan sekaligus hewan yang menjadi ternak kalian? Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang mempunyai semua itu. Kalau Tuhan Allah yang memiliki segalanya, kenapa kalian sedemikian susah? Tuhan mengabaikan kami, Bapa. Tuhan tidak mengingat kami. Salah, kalian yang mengabaikan Tuhan. Kalian berjanji untuk membangun bait Allah saat kembali dari pembuangan dan berjanji untuk hidup benar dalam ibadah. Jadi,
kalian harus menepati janji kalian kepada Allah untuk membangun bait suci ini. Kembalilah kepadanya dengan kerinduan, karena ketika kalian seperti ini, kalian harus tahu bahwa karena kalian mengabaikan perintah Allah dan kalian tidak menepati janji untuk membangun bait suci ini. Jadi, Bapak kami harus seperti apa? Loh, kok kalian bertanya? Ayo segera bangun bait Allah ini. Allah itu sumber berkat dan karunia. Apa yang kalian butuhkan pasti disediakan. Jadi selama ini kami salah. Iya, kalian salah. Utamakan dulu untuk Tuhan Allah, maka segala kekhawatiran kalian akan diubahnya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segalanya. Mengapa kalian masih ragu? Baiklah Bapa, kami akan segera membangun bait Allah ini dan menyelesaikannya. Iya. Semoga Tuhan Allah senantiasa memberkati dan menyertai kalian. Semangat ya. Iya Bapak, terima kasih. Nah, adik-adik bagaimana ceritanya? Bagus ya? Iya. Nah, tadi ceritanya menceritakan tentang apa? Iya, orang-orang Yehuda yang tidak menepati janji. Mereka berjanji kepada Tuhan Allah. Orang Yehuda berjanji kepada Tuhan Allah untuk menyelesaikan dan untuk membangun dan menyelesaikan bait Allah. Bait Allah kalau sekarang disebut adalah gereja ya. Nah, mereka itu berjanji ketika mereka sudah dibebaskan dari tanah pembuangan, mereka berjanji akan mendirikan dan membangun bait Allah untuk mereka tempati beribadah. Tetapi mereka tidak menyelesaikan bait Allah itu. Jadi akhirnya mereka ditegur. Nah, secara Tuhan Allah menegur mereka dengan apa? Iya, mereka dipersulit di bidang ekonomi, mereka kesusahan makan, mereka juga kesusahan untuk membangun kembali rumah-rumahnya mereka kesusahan. Nah, untungnya ada Nabi Hagai yang datang kepada mereka untuk mengingatkan mereka bahwa ternyata kalian kesusahan itu karena kalian sendiri yang tidak menepati janji untuk menyelesaikan bait Allah yang sudah kalian janji kepada Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah menghukum mereka dengan cara seperti itu. Akhirnya setelah Nabi Hagai menegur mereka, mereka pun mau melakukan apa yang telah mereka janjikan sebelumnya, yaitu membangun dan mendirikan bait Allah. Nah, adik-adik, sama seperti kita sekarang, kita harus mengutamakan Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu. Kita harus mendahulukan Tuhan ketika sedang melakukan sesuatu, ketika mau berdoa, mau sekolah contohnya. Ketika kita mau pergi ke sekolah, kita berdoa dulu kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan mau memberkati kita, memberikan kita hikmat agar setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dapat kita terima. Nah, kita kembali ke orang-orang Yehuda tadi di Yerusalem. Kenapa mereka harus membangun bait Allah? Karena apa? Iya, supaya mereka dapat beribadah dengan baik. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau beribadah kemudian tempat ibadahnya kita tidak ada? Nah, makanya mereka harus menyelesaikan bait Allah dengan cepat supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, kalau misalkan beribadah di rumah saja seperti kita saat ini, rasa kurang gimana gitu ya. Nah, kurang pasti adik-adik juga merasa di rumah kurang semangat kalau mau beribadah dari rumah. Kalau misalkan di gereja kan kita beribadah itu banyak teman-temannya kita jadi kita kalau bernyanyi itu sukacita,
kita mendengarkan cerita juga sukacita karena ada temannya kita di kiri kanannya kita. Kalau kita menyanyi juga dengan gerakan, ada temannya kita yang bisa bergerak sama-sama dengan kita toh. Nah, kalau di rumah kurang semangat ya, tapi tidak apa-apa. Kita tidak usah merasa kecewa atau kita merasa tidak bersemangat begitu kalau misalkan kita hanya beribadah dari rumah saja ya, karena sekarang memang ada musim seperti ini. Tidak apa-apa, kita harus selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Kita selalu harus bersyukur dan mengutamakan Tuhan. Oke? Nah, jadi cerita hari ini kita mau ingatkan kembali kalau misalkan kita sudah bernyanyi sama Tuhan, kita tidak boleh ingkari karena Tuhan pasti marah sama kita. Tuhan tegur kita dengan cara apapun yang Tuhan pasti akan lakukan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mengutamakan dulu Tuhan ya. Ya, adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Kiranya cerita yang telah adik-adik dengar tadi dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Adik-adik silahkan beraktivitas dulu ya. Halo adik-adik. Adik-adik, hari ini kita membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya untuk TK besar dan TK kecil yaitu bertema tentang talenta. Adik-adik tahu tidak apa itu talenta? Talenta itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita, dan talenta itu harus dikembangkan. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk mengembangkan talentanya adik-adik. Contohnya misalnya adik-adik ada yang bisa menyanyi atau menari atau bermain bola dan sebagainya. Adik-adik minta tolong ke mama papanya adik-adik buat videokan adik-adik, terus minta tolong kirim ke grup orang tua. Kakak tunggu ya adik-adik videonya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah beraktivitas. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Nah, adik-adik silahkan duduk yang manis, duduk dengan keadaan posisi yang nyaman untuk kita boleh berdoa syafaat ya. Adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi. Tuhan Yesus, kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi oleh kakak lain kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri kami hikmat Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberi kami hikmat untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk masa kecil kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, agar kami dapat beraktivitas dengan baik, kami bertumbuh dan berkembang dalam kasih sayang Tuhan. Kami pun berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Tuhan. Sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, cukupkanlah setiap rezeki mereka melalui kerja keras yang mereka lakukan guna kehidupan kami lebih baik lagi. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus jauhkanlah kami dari sakit penyakit yang sekarang lagi merajalela di dunia ini. Tuhan Yesus, jauhkanlah daripada kami agar kami selalu sehat untuk melakukan setiap kegiatan yang ada, walaupun kami bersekolah dan beribadah dari rumah, tapi Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami sukacita untuk melalui semua ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menjaga kami. Kami berdoa untuk gereja kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada mereka dengan baik. Kami serahkan juga semua yang punya kami di mana saja mereka berada dan berdomisili. Tuhan Yesus senantiasa menjaga mereka di sana sebagaimana Tuhan sudah menjaga kami di sini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang tidak sempat kami doakan pada pagi hari ini, Tuhan yang lebih mengerti daripada kami. Tuhan mengerti maksud hati kami.
Inilah doa permohonan kami ya Bapa, ampunilah setiap salah dan dosa kami, dengar dan sautilah doa kami menurut waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana dari tadi cerita kakak Desi dan kakak Jen? Pasti bagus kan? Nah semoga cerita dari kakak Desi dan kakak Jen itu dapat tertanam dalam hati adik-adik dan adik-adik melakukannya hari lepas hari. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan syukur. Adik-adik nanti persembahannya boleh diberikan kepada orang tua, nanti orang tua bawa ke kekalayan atau bawa ke gereja. Adik-adik, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 228 bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur secara bersama. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau kita nyanyi lagu buka tutup ya, masih hafal kan? Kita nyanyi ya sama-sama. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan kami ini biar bisa berguna bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Apa yang masih sisa pada kami, biar Engkau Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita akan berpisah satu sama lain. Sebelum itu, kakak undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai.
Adik-adik, kita sekarang sudah berada di penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Untuk itu, adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Sekarang adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa untuk menutup ibadahnya kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi di hari ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini hingga hari-hari berikutnya. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.